Sabda TV. Jadi banyak faktor ataupun alasan seorang itu untuk hasad. Bukan semata-mata karena masalah harta. Ya. Nah, yang pertama adalah kebencian karena alasan personal atau alasan pribadi. Ya, alasan-alasan pribadi. Ya, apabila seseorang menaruh rasa benci terhadap sosok saudaranya, niscaya hatinya sangat terusik. Manakala melihat keutamaan atau kelebihan ada pada diri saudaranya itu. Ya, sebagaimana dikatakan, wa ainus sukhti tubdi kullal musawiyah. Ya. Pandangan kebencian akan menampakkan semua keburukan pada apa yang dilihat. Kalau kita benci sama seseorang, maka yang terlihat padanya adalah yang buruk. Maka ketika terlihat baik, kita muncul hasad ya padanya. Karena kita ingin melihat dia buruk. Tidak ingin melihat dia baik. Ya, nah demikian. Maka kadang-kadang melihat orang sehat aja hasad kita. Ya. Ini orang sakit dia lihat orang sehat, muncul hasad. Begitu para jemaah yang dimuliakan Allah. Taib. Jadi ini alasan pertama orang itu hasad, itu alasan pribadi, yaitu kebencian. Ya, dia benci melihat seseorang, kadang-kadang benci ini tanpa alasan ya. Ya karena benci aja. Kadang-kadang setan itu ya yang memunculkan rasa benci kita kepada seseorang. Terutama benci kepada orang yang baik. Nah, itu dari setan jelas. Kalau kita membenci orang baik, itu pasti dari setan. Ya, yang ingin menjauhkan kita dari kebaikan. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Bukan karena orang baik itu tanpa kekurangan. Ya, pasti ada kurangnya. Ya kalaulah setiap orang kita benci karena kekurangannya, maka enggak ada orang yang kita sukai. Semua orang pasti kita benci. Tapi apa alasan kita membenci orang baik? Tidak ada alasan lain kecuali ya setan yang menghiasi hati kita dengan kebencian terhadap orang baik. Supaya kita jauh dari kebaikan. Para jamaah yang dimuliakan Allah. Ya, nah demikian. Jadi kebencian yang kadang-kadang muncul tanpa alasan. Ya, kenapa kita membenci orang itu? Ya, kenapa kita harus membencinya? Para jemaah yang dimuliakan Allah. Nah, apabila sudah demikian, yaitu hati itu dipenuhi dengan kebencian, maka api hasad pun kian bergelora. Ya, artinya mudah tersulut. Kita jadi sumbu pendek istilahnya. Ya, mudah kali ya disulut. Kenapa? Ya diberitakan aja sesuatu tentang orang yang kita benci itu. Ya, kalau yang disampaikan kepada kita itu keburukan, kita senang. Karena itu yang kita harapkan. Orang yang kita benci ini dapat keburukan, kan begitu ya? Kita pun gembira mendengarnya. Tapi kalau yang disampaikan kepada kita itu kebaikan, yang baik-baik, yang positif, maka hati kita pun dipenuhi hasad. Kita hasad kepadanya. Kenapa? Karena dia orang yang kita benci. Maunya apa? Dia dapat keburukan terus. Ya. Cenderungnya seperti itu. Kalau kita membenci seseorang, yang ingin kita dengar tentang orang itu adalah apa? Keburukan, kesialan, nasib buruk, ya. Itu yang kita ingin dengar, ya, berita tentang orang itu. Nah, begitu datang berita yang baik, kita nggak suka. Kenapa? Karena ini orang kita benci. Harusnya dia dapat buruk, bukan dapat baik. Keinginan kita seperti itu, hati seperti itu. Para jemaah yang dimuliakan Allah. Maka ketika kita dengar berita yang baik-baik tentangnya, maka muncul hasad di situ. Karena kita mau dia celaka. Kita mau dia celaka. Kita ingin mendengar berita-berita yang nggak enak, nggak sedap, itu yang kita harapkan sebenarnya. Begitu datang berita yang enak-enak, yang baik, yang bagus,
kita pun benci, tambah benci. Ya. Nah, yang muncul apa? Hasad. Para jemaah dimulai ingin kebaikan itu hilang darinya, dan itu adalah definisi hasad. Orang yang kita benci, misalnya inilah ya, dalam kenyataan realita hidup, ada orang yang kita benci, lalu datang berita yang baik tentang orang ini. Misalnya dia dapat rezeki, dia naik pangkat, ya dia dipuji orang, ya baik-baiklah tentang orang ini. Apa yang diharapkan dari kita? Hati kita mengharapkan apa? Semoga itu semua hilang darinya, kan begitu. Nah, inilah hasad. Itulah definisi hasad. Tanpa disadari kita nyemplung ke hasad. Para jemaah yang dimuliakan Allah, ya. Nah, kebencian karena alasan pribadi, bukan karena din, ya. Membenci karena Allah Subhanahu wa taala bukan, tapi semata-mata karena pribadi. Nah, inilah tingkatan hasad yang paling parah dan paling buruk sebenarnya, ya, yang didasari dengan kebencian. Ya, biasanya hasad yang didasari muncul dari kebencian itu tidak berhenti, artinya berlanjut. Ya, hati itu terus mengikuti ya orang yang kita benci ini, yang dapat kebaikan ini. Kapan ya kebaikan itu hilang darinya dan berganti dengan keburukan. Ya, kita berharap ataupun kita melakukan hal-hal yang dilarang ya, seperti misalnya kita katakan menggunjingnya, memfitnahnya semata-mata supaya dia dapat keburukan. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama, kebencian. Maka orang Arab mengatakan wa ainus sukhti tubdi kullal musawiyah. Pandangan kebencian itu akan menampakkan ya semua keburukan-keburukan. Apa yang kita lihat dari orang itu selalu keburukan. Wallahu a'lam bishawab. Sampai kebaikan pun kita pandang buruk. Taib.